Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tema yang kita bahas adalah berlaku sederhana dalam beribadat, tapi dimudahkan bahasanya. Tidak ada yang berat dalam Islam. Istilah itu maksudnya bahwa pertama, tidak ada yang berat dalam agama Islam itu kalaulah ada seseorang melakukan suatu tugas yang menurut orang lain itu adalah kerja keras, dan dalam istilah Islam juga ada jihad sungguh-sungguh, akan ada pekerjaan orang lain yang sama atau bahkan lebih berat. Seperti puncaknya perjuangan dalam Islam itu perang. Kalau orang perang, umat Islam bersungguh-sungguh berjuang dan terlihat keras, orang lain juga keras. Jadi artinya Islam tidak membebani manusia di luar fitrah, karena pekerjaan itu memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh kalah. Tetapi dalam tugas rutin, dalam tugas hari-hari, agama Islam ini bukan memberikan beban. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran agar kamu jadi sakit, jadi susah. Ya. Ini ayat yang dibaca oleh Umar bin Khattab ketika dia menemukan lembaran jatuh dari kain adiknya. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilum mimman khalaqal arda was samawatil ula. Apa kata Umar? Ini bukan karangan Muhammad. Ini bukan karangan Muhammad. Tunjukkan kepada saya Muhammad. Nah, ini menggetarkan hati. Barulah dia tahu bahwa ini rupanya yang menyebabkan adiknya yang selama ini nurut patuh sekarang bangkang sama kakaknya. Ya, ketika dia dilarang ikut Muhammad. Ya, tempeleng adiknya oleh kakaknya. Nggak pernah berani adiknya ini, tapi kali ini begitu ditempeleng, ya aduwallah, hai musuh Allah, lakukanlah apa yang engkau lakukan, tapi engkau tetap tidak akan merubah pendirianku. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini ayat juga terbaca oleh Umar, ayat yang pertama kali dibaca oleh Umar sebelum dia masuk Islam. Akhirnya datang kepada Rasul. Ya, sekedar tambahan nih. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ayatnya panjang. Ya, insyaallah kita umumnya hafal ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Allah padanya Al-Qur'an sebagai penjelas, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas antara petunjuk itu. Dan barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan adalah dia puasa. Nah, tugas puasa, bahkan tugas agama semuanya, bukan Allah ingin memberat-beratkan. Di akhir ayat Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untukmu. Allah tidak menghendaki kamu menjadi berat. Jadi puasa itu bukan mau memberat-beratkan. Kalau mau berat-berat nggak usah sahur, terus nanti bukanya jam 11 malam. Bukan. Malah sebaik-baik orang yang berpuasa mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Begitu pula dengan hal-hal lain. Ibadah yang lebih disukai oleh Allah adalah ibadah yang terpelihara. Kita ukur kemampuan kita, kita bisa melestarikan ibadah ini, ya, maka kita lakukan itu. Dan tidak ada yang berat. Bagi orang yang puasa, kalau dia dalam keadaan tertentu, dalam bepergian atau sakit, boleh tidak puasa. Bahkan untuk orang yang sakitnya membahayakan, lebih baik dia tidak puasa
supaya cepat dia sembuh, berobat. Jadi jangan dikira itu untuk memberat-beratkan, wah sakit puasa pasti tambah besar pahalanya. Lo enggak. Ya, jadi jangan salah dalam memahami Islam seolah-olah tambah berat, tambah besar pahalanya. Salah. Semakin kita taat, semakin besar nilainya. Dan ketika kita taat kepada Allah, mengikuti contoh Rasulullah SAW, ternyata apa yang kita laksanakan itu kita butuhkan, bukan beban bagi kita. Ini dua ayat yang dijadikan muqaddimah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, mengawali beberapa hadis yang dinukil beliau dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Aisyah bercerita Nabi pernah masuk ke rumahnya di giliran dia, atau dia sedang masuk, sedang pulang ke tempat Aisyah. Ya. Tiba-tiba ada perempuan lain. Siapa ini, kata Rasul? Oh, ini ya Rasulullah. Diceritalah. Wah, sholatnya hebat, begini. Rupanya Rasulullah tidak kagum dengan orang yang bersemangat, sholatnya banyak, panjang, sehari dia baca sekian juz Al-Quran. Jangan, kata Nabi. Mah alaikum bima tutiqun. Ndaklah kamu sesuai dengan kemampuan saja. Baru masuk Islam umpamanya, atau orang tahu ukurannya. Kalau kerja begitu, beda ukuran ketekunan orang, ya, satu dengan lain. Ukurlah kemampuan kita. Kita perkirakan apa yang kita lakukan itu bisa kita lestarikan. Kata Nabi, kalau terlalu banyak begitu jangan. Nanti kamu nggak sanggup untuk menjadikan istiqomah. Maksudnya bukan nggak boleh kita sholat panjang-panjang, baca Al-Quran banyak-banyak. Tapi amal yang lebih dicintai adalah amal yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Walaupun lebih sedikit daripada baca Al-Quran satu hari 10 juz, kemudian besok 5 juz, agak repot ini. Besok lagi, turun kemarin juga nggak apa-apa, rezeki masih lancar, 2 juz. Akhirnya begitu repot, nanti ajalah bacanya. Lebih baik dia hanya 1 juz satu hari, besok 1 juz lagi dia pertahankan. Ya, 1 juz juga nyicil, habis subuh sekian, habis sholat sekian, nanti mau tidur sekian, ya. Maka sebaik-baik pekerjaan adalah yang dirutinkan, ya. Maka kata Nabi, nanti kamu bosan sebelum Allah bosan. Allah nggak pernah bosan dengan amalmu. Artinya setiap kamu beramal akan selalu diberi pahala, ya. Tapi kamu yang bosan duluan, tiba-tiba berhenti. Maka ayat ini bukan melarang kita untuk beribadah sungguh-sungguh, tapi mengingatkan kita, kalau kita beribadah, usahakan ibadah itu bisa kita lakukan dengan istiqomah, dengan teguh, dengan istimrar, berkesinambungan. Maka kata Ibnu Katsir, kata Imam An-Nawawi, ya, bidawamil qalil yastamirut ta'ah, ya, melestarikan ibadah walaupun yang sedikit berarti menyambung ketaatan, ya, menjadikan ketaatan itu berkelanjutan, ya. Dalam zikir, pilih zikir yang kita bisa rutin. Kemudian wal muraqabah, dengan upaya pendekatan lain, mungkin kita berinfak, berbuat baik kepada suami. Sekali-sekali, wah, saking sayangnya sama suami, begitu di depan pintu sudah disambut, diambil tas, besok enggak lagi. Kenapa? Ya. Yang berlebihan, enggak, biasa aja lah, ya. Kalau kebetulan sedang depan pintu, ya sudah masuk cipika-cipiki, diambilkan tasnya, bukakan sepatunya, habis pengajian, terus habis itu dipijitin, capek mas ya, pengen pahala. Lakukan sajalah yang biasa-biasa dan bisa rutin.
selalu senyum di hadapan suami, apa yang diperintah suami dituruti, ya. Kemudian dan menjaga keikhlasan setiap saat, karena ternyata tidak harus melakukan ibadah yang menyusahkan. Kalau kita ikhlas saja tersenyum, sedekah, ya. Menyambut tamu, sedekah. Orang minjem uang, kita nggak ada uang, kita tolak dengan baik, sedekah kebaikan itu. Waduh, coba ya, itu kalau dia lapang, cobalah. Memberikan arahan juga sedekah. Ada yang tanya alamat, dijawab dengan baik, sedekah, ya. Jadi itu adalah melestarikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit diterus meneruskan, ya, dilakukan dengan terus menerus, itu lebih disukai oleh Allah karena dia melestarikan ketaatan dan mengalirkan pahala juga terus menerus, ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa thalathatun rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok orang yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanya-nanya tentang ibadah Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu. Ketika diberitakan kepada mereka Nabi itu ibadahnya begini, biasa-biasa aja ya. Mungkin seperti sebagian ibu-ibu atau semuanya, jangan-jangan ya biasa-biasa aja. Habis sholat wajib, sholat rawatib, nanti malam bangun sholat malam, puasa rutin 3 hari sebulan atau puasa Senin Kamis, ya biasa-biasa saja. Akal mereka itu seperti mengecilkan. Wih, kita bisa lebih dari itu. Tapi iya ya Nabi, kata mereka, ya, aina nahnu, di mana kedudukan kita? Kita nggak bisa dibandingkan Nabi. Nabi itu sudah diampuni yang telah lalu, sudah diampuni yang akan datang. Dia dicintai oleh Allah. Padahal kecintaan Allah kepada hambanya karena ibadah, ya. Nah, tapi mereka sudah berpikir begitu. Barangkali ini bukan dari sahabat-sahabat yang faham sekali tentang agama, ya. Tapi anak-anak muda biasanya yang semangat begitu. Oh, kalau kita bisa lebih dari itu, ya. Maka kannahum taqalluha, seolah-olah mereka mengecilkan Nabi, ya. Tapi mereka berkesimpulan, oh iya, kita tidak bisa disamakan dengan Nabi. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Qala ahaduhum, salah seorang mereka bilang, amma ana fa usallil laila abadan. Saya kalau begitu, karena Nabi sudah diampuni, saya ini latar belakangnya nggak nentu, maka saya mau sholat semalam penuh tiap hari, nggak saya tinggal. Wah, semangatnya ini. Memang ada di antara sahabat kalau lagi panjang sholatnya dia bisa mengkhatamkan Quran. Ada juga ibu-ibu tuh, Ustadz, gimana kalau saya sholat ingin panjang, tapi kan saya nggak hafal Quran. Saya beli Quran yang besar itu, taruh di depan itu, terus gitu saya baca dari jauh, ya. Maka kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran, ya. Kalau kita mau panjang sholat, usahakan sholat yang panjang tapi bisa kita pertahankan, tentu itu lebih baik, ya. Bukan berarti sedikit lebih baik daripada yang banyak. Kalau panjang bisa istiqomah tentu lebih baik, tapi ukur kemampuan kita. Jangan sampai itu 2-3 kali berhenti terus nggak sholat lagi malahan, ya. Nah, kalau kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita, ya, nggak usahlah melampaui batas sampai semalam penuh. Kan yang lain punya hak, kita perlu tidur. Nah, ini sudah berlebihan nih anak muda. Pokoknya mau mati-matilah karena Allah, katanya. Nah, kan begitu, ya. Malam dia sholat, mau sholat terus dan nggak tidur. Wa qala al-akhar, yang lain bilang, ana asumud dahra, saya mau puasa tiap hari nggak berhenti, ya. Terus yang satu lagi, wah, saya harus punya ciri khas sendiri nih, ya. Ada 3 kelompok kan. Yang satu bilang, wah,
kalau gitu saya nggak mau nengok-nengok perempuan, nggak mau nemen, saya nggak mau kawin, pokoknya ibadah terus. Wah, ini merasa paling tinggi dengan begitu kan. Lalu Rasulullah SAW mendatangi orang-orang itu dan mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang ngomong begini ya, kamu ngomong begini, kamu ngomong begini. Amma wallahu inni la ahsyakumullah, demi Allah saya ini orang yang paling takut kepada Allah, ya. Wa atqakum lahu, dan saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang lebih takwa dari Nabi. Tapi Nabi biasa-biasa saja. Lakinni asumu wa aftiru, saya puasa tapi saya juga nggak terus-terusan puasa. Saya ada waktunya tidak puasa, ya. Wa atqakum, ya. Wa usalli wa arqudu, saya sholat malam tapi saya juga tidur. Wa uzawwiju wa atazawwajun nisa, dan saya juga beristri. Famar raghiba an sunnati falaysa minni, yang enggak suka dengan cara dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Jadi enggak boleh memaksa diri, menyiksa diri berlebih-lebihan, ya. Ada semangat infak, teringat dia hadis infak, bahwa demi Allah tidak akan miskin orang sedekah, diinfakkan uangnya semuanya saking semangat, besoknya nyesel dia. Nah, kalau masih bakal nyesel jangan, ya, karena yang disedekahkan kepada istri itu juga ibadah, yang dimakan itu juga ibadah. Berinfaklah sekedarnya. Jadi kalau ibu punya uang 100 juta, nggak usah banyak-banyak infaknya, 5 juta atau 10 juta aja. Ini enggak 2000, ya. Ya, nilainya lain tentu. Tapi istiqomah. Atau boleh kita tekadkan, saya berprinsip setiap orang minta tolong kepada saya akan saya tolong. Tapi nggak usah ngomong-ngomong, nanti banyak yang datang. Apalagi kalau orang kaya kan, dia nggak perlu juga datang juga. Itu mumpung ada orang prinsip begitu, kita manfaatkan. Sebab banyak orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Digendongnya anaknya, dia keliling dari rumah ke rumah, ya. Ceritanya apa? Kehabisan ongkos di jalan, ya. Setelah kesempatan di kampung lain, ini orang kemarin ini nggak pulang-pulang, dia keliling dia, ya. Setiap orang yang didatangi alasannya sama, dia kehabisan ongkos di jalan. Ini memanfaatkan kebaikan orang lain. Kalau ibu-ibu ternyata sedekah dengan orang semacam itu, niatnya awalnya ikhlas, mau nolong, ya sudahlah, serahkan kepada Allah. Besoknya tahu, ini orang yang kemarin nih, rupanya dia bohongi saya itu. Insya Allah niatnya tetap jadi sedekah, ya. Tapi kalau sudah tahu, dinasehati, nggak boleh keliling-keliling membohongi orang, padahal dia orang dekat situ. Dia bilang harus pulang ke Kalianda, emang kampung aslinya di Kalianda atau di Kota Bumi, ya. Baik. Kalau kita berniat baik yang berkaitan dengan tadi, tidak usah kita siar-siarkan. Saya mau begini gitu. Nanti kalau nggak, malu juga kita. Saya sebelum umur 50 tahun mau menyelesaikan hafalan saya, ya, kebetulan lagi belajar tahsin, semangat nih. Begitu belajar tahsin semangat, tiap hari ngapal terus. Habis sholat ngapal dia, baru kerja dia ngapal terus. Hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ini kalau ngapal terus ini cepat juga walaupun tua. Saya kira kalau tua itu nggak lengket. Perasaan tempo hari saya berpikir sudah tua ini kalau ngapal-ngapal nggak lengket. Ternyata karena kurang rajin. Begitu rajin semangat, akhirnya ngomong-ngomong cerita. Nah, pada saatnya kendor, malu, nggak ngaji lagi. Nggak usah cerita-cerita, tanamkan tekad. Nah, kalau kita sudah bertekad untuk melakukan sesuatu kebaikan, kita ingin meningkatkan kapasitas kita dalam kebaikan yang istimror, ternyata lain waktu kendor, pertahankan. Kalau sholat malam, kita panjang-panjang sholatnya, ya. Boleh kendor, ketika kendor pilih surat yang agak pendek, jangan sholat malamnya ditiadakan. Pokoknya sholat malamnya tetap. Ya Allah, mudah-mudahan nanti semangat lagi. Nah gitu. Jadi tapi tetap istiqomah. Dan yang tidak boleh itu adalah berlebihan sampai nggak tidur sholat malam, ya.
Bapak-bapak ini juga sering nggak tidur Pak ya, nonton bola. Tadi malam nonton bola Pak ya. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, ya. Ada 3 kelompok yang semuanya dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, yang tidak suka dengan caraku dia bukan dari golonganku. Jadi harus seimbang, karena dari sikap tadi berlebihan. Apa sih contoh tadi? Yang pertama mau sholat terus-terusan nggak tidur, itu yang nggak boleh. Kemudian puasa terus-terusan, la siyama la siyama siyamat dahr, ya. Tidak ada puasa selamanya. Artinya puasa terus-menerus nggak buka nggak boleh. Termasuk nanti itu nerjang hari raya kan. Jadi tidak boleh terus-menerus. Puasa yang tertinggi nanti akan disebutkan oleh Nabi dalam hadis selanjutnya. Ya. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innad dina yusrun." Agama ini mudah. Wala yushaddad din. Tidaklah memberat-beratkan agama ini illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkannya. Yang sudah semangat berlebihan, dia akan dikalahkannya. Ya, karena lain waktu ada saatnya kendor. Al-iman yang quswa yazid. Iman itu naik dan turun. Ketika turun, tugas kita adalah melawan perasaan kita, jangan sampai kehilangan ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk dirutinkan. Apa itu? Salat rawatib, qiyamul lail, puasa 3 hari 1 bulan, tiap hari kita dawamkan baca Al-Quran. Jangan sampai kita lewatkan hari baca Al-Quran, ya, walaupun tidak harus berlebih-lebihan, tapi ada ibadah rutin, ya. Maka dianjurkan jangan sampai memberat-beratkan, ya. Wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati, ya. Kemudian, ya, kata Allah, kata Nabi, ya, maka carilah yang mudah, ya. Kalau memberi kabar, menyampaikan, sampaikanlah kabar gembira, ya, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pagi maupun petang. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ini ada tambahan dan ada tambahan di beberapa hadis lain yang intinya sama, bahwa agama ini adalah ringan. Ringan dalam pengertian kalau kita sholat 5 waktu itu buat kita kan ringan Bu ya. Ringan nggak? Ringan. Berat kalau ninggalkan malahan. Meninggalkan sholat berat. Tapi untuk orang yang belum dapat hidayah, berat untuk mereka. Jadi ringan dalam pengertian bukan ukuran orang-orang yang tidak dapat hidayah. Jadi ada seorang anak muda, dia masuk Islam, kata kawan-kawannya masuk Islam. Pak, boleh nggak dia syahadat di sini, katanya. Masuk Islam dia. Oh ya udah, panggil aja sini. Saya tanya, kamu masuk Islam alasannya apa? Saya ngimpi Pak. Ngimpi saya harus ikut kawan-kawan saya. Setelah saya belajar, saya tertarik. Nah, yang belajarnya ini. Siapa yang nyuruh kamu? Nggak ada yang nyuruh, saya kesadaran sendiri. Ya sudah, nanti kalau kamu sudah Islam, kamu harus melaksanakan syariat Islam. Kamu belajar. Masuk Islam lah dia. Rupanya sampai ke neneknya. Dia tinggal di tempat neneknya. Datang neneknya itu. Ini anak Cina rupanya. Ya. Pak Ustadz, ini tahu juga dia Pak Ustadz. Anak saya katanya masuk Islam ya, cucu saya ini ya. Dia belum ngerti nih, belum ngerti dia ini katanya. Lu nanti 5 kali lu sholat 1 hari lu, katanya. Seminggu sekali aja ke gereja nggak datang katanya. Kayaknya berat betul sholat 5 kali. Lu sembahyang 5 kali lu sembahyang nanti. Nah ukuran orang mereka berat betul. Mereka cuma sekali seminggu, itu pun nyanyi-nyanyi.
ya, dan macam-macam ibadahnya. Kalau yang berdoa pendetanya, ya. Islam ini ringan dalam ukuran fitrah manusia, tidak ada beban yang memberatkan. Sesungguhnya kalau orang-orang yang beriman, justru sholat itu merupakan refreshing untuk pikiran, untuk fisik, ya. Disiramnya wajah dulu, diusap kepala yang sudah banyak berpikir, kemudian diusap seluruh tubuhnya, kemudian sholat, melepaskan semua urusan, menghadap Allah yang maha besar. Refreshing, ya. Ringan sholat. Nah, kebetulan asam urat lagi kambuh, berdirinya gemeter, duduk boleh. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, ya baring. Pokoknya nggak ada yang berat, ya. Maka ada orang yang menulis bahwa itulah agama Islam, sholat tidak boleh ditinggalkan sampai dia disolatkan. Yang kasihan kalau lagi naik kereta api terpaksa goyang-goyang. Di kereta api nggak usah goyang-goyang, duduk sholatnya, ya. Sujudnya nggak usah ke lantai, sujudnya cukup dibedakan antara ruku dan sujud. Nggak ada yang berat dalam Islam. Nah, yang memberat-beratkan itulah yang akan dilindas, dikalahkan oleh sikapnya, karena sikapnya itu justru tidak Islami. Kenapa? Karena ad-dinu yusrun, ya, agama itu mudah. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablum mamdudun baina sariyatain, ya. Nabi masuk masjid, tiba-tiba ada habl itu sudah jadi bahasa kita, kabel, ya, tali dari tiang ke tiang tali. Ini apa, kata Nabi? Maka dijawablah bahwa salah seorang istri Nabi kalau sholat dia di situ, kemudian kalau ngantuk dia nyender di situ tali itu. Nah, ngantuk dia bersandar dia di tali itu. Jangan, kata Nabi, ya. Kata Nabi, jangan buka tali itu. Kalau kalian ngantuk, tidur. Jadi kalau kita lagi ngantuk betul karena bebantu, jam 1 baru, ya, jam 1 baru tidur karena bebantu tempat saudara. Kemudian dianjurkan kita witir. Hendaklah nanti aja malam sholat. Begitu nyetel alarm bangun juga, alarm udah paksa bangun. Allahu Akbar. Antara sadar dengan enggak, lebih baik tidur. Kalau ngantuk berat, lebih baik tidur dulu. Kalau itu sholat sunat kelewat, insya Allah orang yang ketiduran dianggap dia melakukan sholat sunat itu. Oh, kalau begitu saya tidur aja lah, niat aja. Itu bukan niat sholat, niat tidur, niat nggak sholat, ya. Jadi artinya bahwa nggak usahlah, ya, memaksa-maksa dengan berbagai cara supaya ngantuknya hilang. Nggak, kalau ngantuk tidur saja, kemudian nanti lakukan sholat. Dan kalau kita khawatir tidak bangun malam, sebelum tidur kita sholat malamnya. Witirlah sebelum tidur. Kata-kata witir sebelum tidur, karena biasanya witir sebelum witir kan kita sholat malam. Maksudnya sholat malamnya sebelum tidur aja. Terserah berapa rakaat. Mau witir 3 rakaat, 5, 7. Witir kan ada macam-macam caranya. Bisa 3, 1 salam. Bisa 5, 1 salam. Bisa 7, rakaat ke-6 tahiyatan awal. Rakaat ke-6 tahiyat awal, berdiri lagi, rakaat ke-7 salam. Bisa juga 9 witir. Nah, kalau waktunya mepet boleh 9 nih, biar tetap 11. Witirnya 9 rakaat, 8 rakaat tahiyat awal, berdiri lagi, kemudian rakaat terakhir salam, ya, tahiyat akhir salam, kemudian masih ada waktu tambah 2 rakaat, 11. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kaget Bu ya? Nggak usah kaget, nanti baca aja witir-witir Rasulullah. Sekarang gampang, searching di Google, ya, tulisannya yang bagus, ya, Muslim or ID atau Romai Shokom. Di Republika juga
Kalau nggak salah ada tulisan itu, witir-witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini sudah enak mengaji, bisa tanya sama Mbah Google. Jadi nggak usah rentang kabel, nggak usah siapkan bantal ya, supaya sujudnya enak karena ngantuk. Maka hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Kalau salah seorang kamu dalam keadaan ngantuk ya, dia mau sholat tapi tidur dulu sajalah, tidur dulu saja kalau ngantuk, hatta yadhhabu anhu, sehingga ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun, sebab kalau salah seorang kamu sholat dalam keadaan ngantuk, wala yadri lanahu yadhhabu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu, ya boleh jadi dia tidak tahu karena ngantuknya ya, dia yang diucapkan itu adalah melaknat ya, dia ingin minta ampun tapi justru mencaci dirinya ya. Allahu Akbar, Allahus Samad. Sudah ngacau. Ya. Jadi ada hadis lain, barang siapa yang sudah ngantuk tidur dulu. Kalau sudah terhidang makanan, makan dulu. Ustadz, di rumah saya makanan terhidang terus di meja makan. Itu lain. Ya, kalau lagi sedang makan bersama sudah dihidangkan. Ini kalau kita tinggal sholat, pikirannya ke makanan ini. Waduh, nanti kucing gimana? Nanti ini gimana? Nanti ini gimana? Nanti sholatnya belakangan, makan dulu, selesai makan sholat jamaah. Tuh, habis pengajian ada makan bersama sudah disiapkan, ya makan dulu aja supaya sholatnya tenang. Lebih baik kita sholat makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nah, itu yang jadi rumus itu. Kemudian dari sahabat Nabi Abi Juhaifah ya, Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, Nabi mempersaudarakan di antara Salman ya, Al-Farisi dan Abi Darda. Nah, Salman Al-Farisi, Abi Darda ini rupanya akrab ini. Saking akrabnya Salman ini pernah dia senang dengan perempuan, dia siapkan bekal untuk menikah, diajaklah Abu Darda ini. Abu Darda ini masih bujang juga, ngelamar perempuan itu. Yang diterima Abu Darda, padahal dia nganter. Begitu datang, oh sahabat Rasul datang, orang yang dicintai Rasul telah mengunjungi kita, silakan duduk. Ya sampaikanlah, dia jadi juru bicara nih Abu Darda, ngomongnya fasih, dia orang Madinah, Salman kan dari Persia. Nah, jadi ngelamar. Oh kalau soal lamaran itu nanti dulu ditanya sama anaknya gimana. Nah anaknya sampaikan lewat ibunya. Kata ibunya, nah kata anak saya kalau untuk Salman dia belum siap, tapi kalau untuk yang nganter itu dia siap katanya. Waduh, apa kata Salman? Kata Salman, dia bilang sudah nggak apa-apa. Saya belum siap, kata Abu Darda. Perbekalan yang saya siapkan untuk kamu. Begitu akrabnya dia. Orang dua ini akrab bener, sahabat karib. Sudahlah kamu aja. Wah kalau kita di sini kan nggak teguran nih. Ini pagar makan tanaman katanya. Ya. Padahal itu bukan dari dia. Nah suatu saat Salman Al-Farisi ini datang ke rumahnya Abu Darda. Dilihatnya si istrinya ini, wah kumel kusut, enggak kayak ibu-ibu ini enggak. Oh sudah mandi dan rapi bersih. Nah itu yang disyariatkan terutama kalau dengan suami. Ya kumel, kenapa?
kok begini amat sih kamu? Nah, dulu cantik, memang dia senang dulu. Salman, kok begini? Katanya Abu Darda sekarang sudah lain katanya. Dia sudah mementingkan ibadah dan tidak lagi mementingkan dunia. Dia sudah mau sholat terus, ibadah terus, sudah nggak open sama istri. Ya sudah, saya begini aja katanya. Kira-kira begitu. Lalu Salman bilang, Abu Darda, apakah engkau begitu? Ya, iya. Kita ini di dunia cuma sementara. Nah, mungkin ceritanya panjang. Kita ini cuma mampir di dunia, ibarat musafir. Kehidupan kita di akhirat sana, kampung halaman yang sebenarnya. Ya, wah banyaklah tentang akhirat. Ini kalau orang berilmu salah menanggapinya kan. Nah, akhirnya dia salah memposisikan dunia ini, padahal dunia ini juga bisa menjadi ibadah kalau dimiliki. Kata Salman ini, rupanya Salman ini lebih bijak dia. Hai Abu Darda, sesungguhnya inna li rabbika haqqan, alaika haqqan. Tuhanmu punya hak, kamu juga punya hak. Ya. Untuk dirimu ada hak, untuk keluargamu ada hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, berikanlah setiap pemilik haknya itu haknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasa diprotes kegiatannya yang ibadah dengan tekun, ya, banyak menghabiskan waktu hanya untuk akhirat. Maka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, Salman ngomong begini sama saya, padahal saya lagi getol-getolnya ibadah. Salman benar katanya, shadaqa Salman, benar Salman. Riwayat Bukhari. Jangan berlebihan, lalu setiap hari ikut ngaji terus suami nggak diurus. Umpama ya, ngaji yang ngaji lah, suami lagi kantor, ibu-ibu pengajian kayak begini nggak apa-apa, ya. Tapi masa nggak teledor, anak tetap diurus. Kalau suami mencegah, ya tanya alasannya apa. Kalau alasannya jelas, ya kita harus ini karena ada orang tua yang diurus. Orang tua lagi sakit, jangan dilawan suami, ya. Jangan menghabiskan waktu untuk suatu keinginan sementara yang lain tidak dianggap ibadah. Padahal ngurus ibu ibadah, ngurus suami juga ibadah, ya. Ya sudah Pak, kalau gitu saya ngurus suami aja di rumah, nggak ngaji lagi. Ya tetap ngaji, nambah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan ilmu itu memudahkan jalan ke surga. Menuntut ilmu memudahkan jalan ke surga. Maka kata Nabi, sudahlah kamu puasa aja 3 hari. Kamu sholat juga tidur. Kamu puasa aja 3 hari 1 bulan. Saya bisa lebih dari itu. Sudah puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Saya bisa lebih dari itu. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Saya bisa lebih dari, tidak ada, itu yang terbaik kata Nabi. Itu puasa Daud. Ya, sholat yang terbaik adalah sholatnya Nabi Daud, dan puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud, dia bangun tengah malam, kemudian dia sholat. Di sisa waktu dia tidur. Masih ada waktu tidur. Di setengah malam dia sholat. Nanti ada sisa waktu untuk tidur. Ini dia ahli ibadah. Seluruh nabi ahli ibadah. Oleh Nabi, untuk memuliakan Nabi yang sebelumnya, beliau sebut Daud adalah ahli ibadah. Padahal beliau ahli ibadah. Nah, ini sifat yang memuliakan orang lain, ya. Kalau kita kan ya rasanya yang paling hebat kita, tidak boleh pula, ya. Nah kemudian puasalah 3 hari, ya. Lebih dari itu nggak puasa yang paling baik puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari, ya. Jadi saya jadi ingat dengan kawan saya, dia puasa Senin Kamis, ya. Orang ini ahli ibadah, ini orang taat, rajin infak, ya. Jadi nggak bisa dengar ada orang susah pasti ditolong sama dia. Ini jamaah pengajian di Enggal sana. Jadi memang suaminya nggak ikut pengajian tapi ahli ibadah, ya. Puasa Senin Kamis, kemudian habis sahur
dalam keadaan berbaring dia bilang, "Bu, besok kita mulai puasa Daud," katanya. Habis sahur, setelah puasa ini, entah Senin entah Kamis, setelah puasa ini kita selang 1 hari kita puasa lagi, kita puasa Daud. Tiba-tiba, aduh, sakit dada saya, meninggal nggak lama, hanya ngeluh sebentar meninggal, dimudahkan. Biasanya orang-orang yang taat, yang ahli ibadah dan rutin ibadahnya walaupun sedikit, ibadahnya cuma sholat rawatib, qiyamul lail, sedekah, ya, puasa Senin Kamis, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi teringat karena dia baru rencana puasa Daud. Nah, puasa Daud ini puasa terbaik, artinya tidak boleh lagi kita puasa lebih dari itu. 2 hari puasa 1 buka nggak boleh. 1 puasa 1 buka, 1 puasa 1 buka. Itu pun ketika kita ketemu hari-hari diharamkan puasa nggak boleh. Ya, ibu-ibu nggak boleh puasa kalau lagi haid. Ya. Kemudian ini terakhir, ya, hadis yang terakhir kita bahas hari ini dari Abi Muhammad, ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam aqulu wallah la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Dia di hadapan Nabi, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Amr bin As ini, ya, dia berkata kepada Nabi, "Nabi, saya demi Allah akan puasa siang hari dan sholat malam hari." Ya, siangnya puasa, malamnya sholat semua, nggak ada tidur selama hidup. Wah, selama hidup itu sampai tua, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Ini umur baru 60-70 tahun sholatnya aja sudah duduk, ya. Maka oh, bukan begitu ya. Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Amr bin As dikabarkan bahwa Amr bin As ini dia berkata, ya, bahwa dia akan puasa siang hari dan sholat malam hari, tidak tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Antal ladzi taqulu dzalika," engkau yang ngomong begitu ya. Ya. Fakultu lahu, dia bilang kepada Rasul, qad aqultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku mengatakan begitu demi ayah, demi engkau ya Rasulullah, demi ibuku ya Rasulullah. Ya, maksudnya sambil minta pertolongan Allah, minta kekuatan dengan semuanya itu. Qala fa innaka la tastati'u dzalika, kamu nggak akan kuat. Fasum waftir thumma qum wanam waqum, ya. Dan kata Nabi, puasalah dan berbukalah, jangan puasa terus-terusan, dan tidurlah kemudian sholatlah. Puasalah siang hari 3 hari dalam 1 bulan. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha, karena satu kebaikan mewakili 10, ya, dilipatkan 10 kali. Wadzalika mithlu siyamid dahr, berarti kalau sebulan 3 kali puasa seolah-olah kita puasa setiap hari, karena satu hari itu dilipatkan 10 pahalanya. Qultu fa inni utiqu, ya, afdalu min dzalika, saya bisa lebih dari yang itu, lebih afdal dari itu. Qala, ya, tidak ada yang, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih afdal dari itu. Ya. Nah, ini hadisnya panjang sebenarnya, ini terpotong. Ya, Nabi mengatakan kemudian puasalah 1 hari, berbukalah 2 hari. Saya bisa lebih dari itu. Kemudian puasalah 1 hari, berbukalah 1 hari. Ya. Lalu
dia masih bilang saya bisa lebih dari itu, tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu puasanya Daud. Ya. Ya, itu adalah puasanya Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Baik, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, meluruskan istilah bahwa agama ini mudah, tidak ada yang berat dalam agama ini. Maksudnya bahwa kalau kita ini susah payah, kita ini melakukan kegiatan tugas, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang lebih membutuhkan kesungguhan, ketekunan untuk hal lain. Apa contohnya? Ibu-ibu rajin baca Al-Quran. Ada orang yang seharian macul di sawah. Berat mana? Sholat 5 kali, ada duhanya, ada sholat sunatnya, rawatibnya. Ya. Mana yang berat dengan ibu-ibu yang kerja di kebun, bantu suaminya, ya, nyabutin rumput, sore baru pulang. Nah, ada kerjaan yang lebih keras yang dilakukan orang juga. Ya. Kalau itu dinilai adalah pekerjaan yang membutuhkan kesungguhan. Tetapi pada hakikatnya ibadah-ibadah yang rutin dalam Islam tidak harus kita lakukan dengan membebani diri. Semua pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ternyata kalau sholat itu dianggap olahraga, ada olahraga yang lebih keras daripada sholat. Ibu yang latihan tinju itu, wah, itu pasir atau apa yang dalam karung itu ditonjokin terus tuh. Ya, bonyok-bonyok tangannya ini kalau latihan awal itu, kan? Kemudian untuk menghadapi pertandingan, saya pernah ngantar anak saya di Ragunan itu. Anak saya kebetulan atlet ya. Kalau sudah menghadapi pertandingan itu dia seminggu 2 kali itu lari keliling lapangan itu 7 kali. Ya, habis latihan pada ngeletak, lemas mereka. Kemudian dilatih bola banyak itu, loncat sana, loncat sini, dia semes, ya. Pelatihnya ngasih bola, dia semes sana, semes sini, semes sini, loncat sampai jatuh-jatuh. Pekerjaan berat mana dengan salat tahajud? Berat itu, apalagi kalau salat tahajud yang sudah dinikmati, ya, sambil bacanya juga dengan tartil, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshir. Baca nggak terasa kita sedang menghayati Al-Quran. Nanti sampai di kisah Nabi Musa, kita merasa hidup di zaman Nabi Musa. Kemudian ruku, enggak berat kalau dinikmati, ya. Maka hadirin yang berbahagia, artinya tidak, kalau ada orang yang menganggap berat, ya, ibadah-ibadah dalam Islam itu karena belum mendapatkan hidayah, dan ternyata ada pekerjaan lain yang lebih berat daripada apa yang dilakukan kaum muslimin. Puncaknya jihad, berperang di jalan Allah. Nah, ini berperang di jalan Allah, menghadapi musuh. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, orang harus membuat parit, menggali parit itu untuk melindungi diri. Sangat panjang itu, kerja keras. Tapi musuh juga kerja keras, ya. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum. Kalau kamu luka, mereka juga luka, ya. Kamu susah payah, mereka juga susah. Kalau mereka santai-santai, mereka kalah. Mereka sudah berjuang saja masih kalah, ya. Maka di dalam Islam, pekerjaan-pekerjaan yang terlihat dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan, ada orang lain yang berkorban lebih daripada apa yang dilakukan kaum muslimin, tapi pekerjaan mereka sia-sia. Dan kalau ada orang yang melakukan perbuatan pada suatu saat untuk jalan Allah, terlihat di situ begitu besar pengorbanannya, begitu besar kesungguhannya. Ini bukan pada ibadah-ibadah wajib, tapi ibadah rutin itu, ibadah yang ringan. Sehingga ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ada orang yang nggak mau repot. Ma kataballahu alayya minas salah. Salat yang wajib itu yang mana ya Rasulullah? Kan suruh salat, yang wajib itu yang mana? As-salawatul khamsah, salat yang 5.
illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau kamu mau tambah lebih dari itu sunat. Jadi kalau mau banyak dan mengorbankan dengan pengorbanan itu sunat. Kemudian yang puasa apa saja yang wajib ya Rasul? Puasa Ramadan, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kamu mau yang lain. Sedekah sesuai dengan yang disyariatkan. Jadi kalau orang kaya dikeluarkan 2,5%, itu yang wajib. Yang lain sunat atau kondisi darurat tertentu. Demi Allah ya Rasul, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Saya melakukan yang wajib-wajib saja. Kata Nabi, kalau dia benar dia masuk surga. Masuk surga. Kalau dia benar, dia tidak tinggalkan sholat yang 5. Kemudian dia cuma puasa Ramadan, nggak mau puasa yang lain. Kemudian dia cuma mau bayar zakat, nggak mau sedekah, ya, dia masuk surga. Kalau dia menjauhi maksiat, insya Allah nggak masuk neraka, langsung masuk surga. Tapi akan kalah dengan orang-orang yang tidak puas dengan yang wajib. Dia sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunat. Toh yang sunat juga masih terbilang ringan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan.